Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melanjutkan materi elektronika 1 untuk materi kita refresh untuk prategangan transistor ya. Eh, Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan optoelektronik atau perangkat-perangkat apa saja yang menggunakan apa namanya sistem atau dia cahaya ya, cahaya seperti itu yang berbasis dioda sama transistor ya. Ada LED, ada 7 segmen, ada optocoupler dan sebagainya itu banyak kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke prategangan transistor yang mana nanti kita akan bahas. Untuk prategangan ini arahnya adalah ke penguat transistor, khususnya adalah penguat sinyal kecil ya, penguat sinyal kecil. Oke, pada layar tertampil ini untuk materinya di PDF ya, terkait dengan prategangan transistor ya, prategangan transistor. Nah, ini. Kita bisa mengartikan bahwa sebuah rangkaian digital ini diartikan sebagai rangkaian yang menggunakan transistor sebagai switch ya, atau saklar ya. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa untuk transistor itu bisa kita operasikan menjadi dua peran atau fungsi. Yang pertama adalah switch atau saklar, kedua adalah sumber arus atau penguat arus. Kalau switch atau saklar itu berarti posisi garis beban DC dari transistor atau posisi dari titik kerja transistor berada pada titik saturasi dan cut off. Sedangkan untuk transistor sebagai sumber arus atau penguat itu nanti bagaimana caranya titik Q atau titik kerja transistor letaknya ada di tengah-tengah garis beban DC seperti itu. Penggerak LED ya dengan sumber arus transistor adalah salah satu contoh rangkaian linier ini. Jadi rangkaian linier itu adalah rangkaian yang menggunakan sebagai sumber arus. Ya. Misalkan kita ingin menghidupkan LED, di mana ketika kita ingin menghidupkan LED itu kita menggunakan transistor sebagai sumber arus untuk LED. Nah ini bisa kita artikan bahwa transistor itu berfungsi atau berperan sebagai sumber arus bagi LED tersebut juga. Contoh lain apa? Penguat pada amplifier ya, amplifier audio biasanya ya. Nah, ini penguat atau amplifier ya. Ini amplifier nanti kita arahnya ke sana juga. Terutama adalah penguat daya ya, penguat daya atau power amplifier. Nah, tapi sebelum kita membahas power amplifier, nanti kita akan bahas penguat sinyal kecil dulu. Kalau power amplifier itu masuk ke penguat sinyal besar. Penguat sinyal kecil kita kuasai, baru nanti di elektronika 2 kita belajar penguat daya atau penguat sinyal besar seperti itu. Sedangkan penguat sendiri adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menaikkan amplitudo dari suatu sinyal. Jadi ketika ada sinyal input dengan amplitudo X misalkan, maka dia akan ketika masuk ke penguat, dia akan diperbesar amplitudonya menjadi Y seperti itu. Di mana amplitudonya makin besar, karena namanya penguat berarti menguatkan sinyal input. Jadi sinyal output yang dihasilkan itu lebih kuat seperti itu. Nah, sekarang kita pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana cara memberikan prategangan, ya, prategangan. Bagaimana memberikan tegangan pada sebuah transistor supaya dia beroperasi linier ya, sebagai sumber arus, bukan sebagai switch atau saklar. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kemarin kita bahas waktu minggu sebelumnya untuk sebagai saklar kita letakkan titik Q di saturasi dan cut off ya. Mudah itu. Titik cut off itu ketika arus kolektornya tidak mengalir atau saklar terbuka. Kalau berada di titik saturasi, maka arusnya maksimal ya, arus maksimal dan itu seperti saklar tertutup, VCE-nya 0 ya, VCE-nya 0, tidak ada tegangan atau tidak ada beda tegangan antara kolektor dan emitor, sehingga seperti saklar tertutup.
Ya. Sekarang kita dihadapkan pada suatu masalah bagaimana caranya kita menetapkan atau menjadikan titik Q atau titik kerja transistor berada di tengah garis sebuah DC seperti itu. Nah, ini nanti yang akan jadi pembahasan pada perkuliahan di siang hari ini. Prategangan basis ini yang pertama ya, prategangan basis. Gambar prategangan basis seperti yang Anda lihat di sini, ini sebuah transistor PNP ya. Kita menggunakan transistor PNP untuk analisisnya, untuk mempermudah. Sebuah transistor seperti ini PNP, NPN ini tanda keluar, dicatu dengan sebuah sumber tegangan DC VBB yang mencatu basis dan emitter melalui resistansi basis, dan juga VCC yang mencatu kolektor dan emitter, dan ini melewati kolektor RC, resistansi kolektor. Di sini tentunya ada arus basis dan arus kolektor. Arus kolektor mengalir dari VCC menuju kolektor ke emitter, ke ground. Seperti itu. Kemudian, ini sebenarnya pernah dibahas ya. Ini pernah dibahas pada saat kita membahas transistor sebagai switch ya, rangkaiannya ini. Rangkaiannya sudah pernah kita bahas pada saat kita bahas transistor sebagai saklar atau sebagai penguat atau sumber arus ya, di slide sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini dijelaskan bahwa untuk prategangan basis ini adalah cara pemberian prategangan pada transistor yang merupakan cara paling buruk atau paling jelek pada operasi linear. Karena apa? Karena titik Q itu tidak stabil. Tidak stabil artinya apa? Dia bisa berubah-ubah, bergeser-geser seperti itu. Naik turun, tidak stabil di titik tersebut. Dia bisa bergeser-geser seperti itu. Jadi prategangan basis ini tidak bagus ya, atau cara paling jelek lah ya untuk prategangan pada sebuah transistor. Ya. Karena titik Q-nya tidak stabil. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beta DC atau penguat arus ya, penguatan arus pada transistor ya, dapat mempunyai perubahan terhadap arus dan suhu. Ini berarti bahwa tak mungkin menetapkan titik Q yang stabil ya. Karena apa? Beta DC-nya ini terpengaruh oleh arus dan suhu ya. Jadi kita tidak pernah menggunakan prategangan basis dalam rangkaian-rangkaian penguat atau rangkaian linear. Jadi kita tidak menggunakan rangkaian prategangan basis ini untuk sumber arus atau penguat transistor. Karena titiknya itu bisa berubah-ubah atau mudah bergeser seperti itu. Nah, penggunaan utama untuk prategangan basis itu sebagai saklar tadi. Ya. Ini sudah sampaikan ya pada saat kita bahas transistor sebagai saklar. Jadi penggunaan prategangan basis ini khususnya untuk transistor sebagai saklar atau switch. Ingat ini prategangan basis untuk switch. Cocoknya untuk switch. Kalau untuk sumber arus dia tidak cocok. Karena titiknya berubah-ubah atau bergeser. Nah, sekarang kedua ya, ini ada istilah prategangan umpan balik emitter. Nah, bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat bedanya di sini ada ketambahan resistansi emitter pada kaki emitter ke ground. Anda bisa lihat di sini sebelumnya ini tidak ada resistansi emitternya. Nah, sekarang pada prategangan umpan balik emitter, nah, di sini dikasih sebuah resistansi emitter pada kaki emitter ke ground. Ya. Nah, ini cara ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengimbangi perubahan beta DC karena ada perubahan arus maupun suhu terpengaruh oleh arus dan suhu. Ya, jadi adanya penambahan RE di sini ini digunakan untuk mengimbangi perubahan dari beta DC dari transistor. Biasanya di sini untuk satu basis dan kolektor adalah sama ya. Satu basis dan kolektor itu adalah sama.
Gagasan prategaan ini, kita lihat gagasannya bagaimana sih gagasannya. Itu berusaha menggunakan tegangan lintas tahanan emitter ini. Jadi kita menggunakan tegangan yang jatuh pada tahanan emitter ini untuk mengimbangi perubahan pada beta DC pada transistor. Nanti kelihatan di rumusnya ini sebenarnya. Misalkan beta DC naik, maka arus kolektor naik. Ya. Arus ini akan menaikkan tegangan emitter. Dan ini akan menurunkan tegangan melintas pada kaki basis dan mengurangi arus basis. Arus basis yang berkurang ini mengakibatkan berkurangnya arus kolektor dan mengatasi sebagian kenaikan yang semula dari beta DC. Ya, ini gagasan ilmiahnya. Jadi kita menggunakan sebuah tahanan emitter di sini untuk apa? Untuk mengimbangi perubahan beta DC. Itu pada saat tahanan melintas atau tahanan jatuh pada kaki emitter di sini. Ini untuk mengimbangi perubahan pada beta DC. Saat beta DC naik, arus kolektor akan naik di sini. Arus kolektor naik, arus ini akan menaikkan tegangan emitter. Ketika tegangan emitter naik, yang akan menurunkan tegangan melintas kaki basis dan mengurangi kaki basis. Ya. Nah, tegangan melintas kaki basis ini jadi turun ketika tegangan emitter naik, tegangan basisnya turun. Ketika tegangan basis turun, ya, maka di sini arus basis yang berkurang ini mengakibatkan penurunan arus kolektor. Arus kolektor ini kurang dan mengatasi sebagian kenaikan dari beta DC. Karena beta DC apa? Rumusnya tadi IC per IP, ya. IC per IP. Jika IP-nya turun, maka beta DC-nya tuh turun. Jadi arus basisnya berkurang, maka beta DC juga akan berkurang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat garis span DC, garis span DC dari rangkaian ini. Jadi kita lihat dari loop yang kolektor ya, loop kolektor ini. Nah, di sini jumlahkan seluruh tegangan pada loop kolektor sama dengan 0. Berarti ini VCC min VCE min ICRC min IERE sama dengan 0. Karena kita bisa menganggap bahwa arus kolektor dan arus emitter itu besarnya sama, maka dalam persamaan ini arus kolektor dan emitter ini jadikan satu variabel saja. Misalkan kita ganti IE menjadi IC. IE menjadi IC, maka di sini adalah ICRE. Nah, maka dari sini persamaan ini kita bisa mendapatkan arus kolektor sama dengan VCC min VCE per RC plus RE. Ya. Per RC plus RE. Ya. Sekarang kita bisa melihat dengan cepat bahwa ujung garis beban dan atau arus saturasinya adalah ini ya. Arus saturasinya adalah ketika VCE 0 itu VCC per RC plus RE. Jadi kondisi saturasi tercapai pada saat tegangan kolektor emitter itu 0. Artinya tidak ada beda potensial di kaki kolektor emitter itu seperti saklar tertutup. Ya. Ceklek tertutup harus mengalir maksimal. Harusnya mengalir maksimal. Nah ini. Nah, maka ketika VCE 0, maka arus maksimalnya adalah VCC per RC plus RE. Ya. Nah, tegangan cut-off-nya sama dengan apa? Dengan VCC. Pada saat IC 0 kan, IC 0 maka VCC sama dengan VCE seperti itu. Sekarang kita lihat pengaruh beta DC ya, pengaruh beta DC. Ini pada persamaan ini persamaan kita ya, melihat di persamaan ini ya. Ini didapat dari mana? Dari loop ini, loop basis. Jumlahkan seluruh tegangan pada loop basis ini. Ada VBB, VRB, VBE ini ya. Tegangan basis emitter ini, VBE dan VRE. VBB dikurangi VBE min atau dikurangi IBRB kurangi IERE sama dengan 0. Jadi
Kalau kita lihat persamaan ini, VBB itu sama dengan, atau VBB dikurangi VBE dikurangi IBRB dikurangi IERE, seperti itu. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena kita bisa menganggap bahwa IC sama dengan IE, maka IE ini bisa kita ganti sebagai IC, ya, sebagai IC. Dan IB, arus basis, itu kalau dari persamaan beta DC itu sama dengan arus kolektor dibagi dengan ini beta DC, ya, arus basis sama dengan arus kolektor dibagi beta DC, karena beta DC adalah beta DC adalah arus kolektor dibagi arus basis. Sehingga persamaan 4 ini bisa kita ganti menjadi IC sama dengan VCC min VBE per RE plus RB per beta DC. Dari persamaan ini. Dari persamaan ini cuma bisa kita masukkan di sini IC sama dengan IE sama dengan IC. IE ganti IC. IP-nya ya ganti dengan ini IC per beta DC. Sehingga kita bisa mendapatkan apa persamaan kolektor, ya, arus kolektor ini. Tujuan pertegangan umpan balik emitter ini adalah untuk menghilangkan pengaruh perubahan dari beta DC. Jadi adanya tambahan resistansi emitter ini digunakan untuk menghilangkan pengaruh perubahan dari beta DC. Ini sama aja dengan apa? Menjadikan nilai RE menjadi lebih besar daripada RB per beta DC dari persamaan ini, ya. Jadi di mana kita menjadikan RE atau resistansi emitter ini menjadi lebih besar atau lebih besar sekali dibandingkan RB per beta DC. Seperti itu. Tapi juga nilai RE yang terlalu besar ini bisa menjenuhkan transistor. Jadi harus ada batasnya. Ya. Kemudian kita lihat bahwa pertegangan umpan balik emitter memiliki kepekaan terhadap perubahan beta DC yang hampir sama dengan pertegangan basis. Ya. Kepekaannya masih sama. Masih ada pengaruh atau ada dampak dari perubahan beta DC terhadap pertegangan umpan balik emitter. Pertegangan umpan balik emitter. Jadi untuk pertegangan umpan balik emitter masih bukan suatu pilihan yang baik untuk rangkaian linear. Baik itu pertegangan basis, pertegangan umpan balik emitter, ini sama-sama masih ada pengaruh perubahan beta DC. Seperti itu. Oh iya, masalahnya nah, ini kita lihat, ya. Hitunglah nilai arus saturasi kolektor atau IC1 dalam gambar ini. Lalu hitunglah arus kolektornya untuk dua nilai beta DC, ya, 100 dan 300. Beta DC-nya 100 dan betanya 300. Nah, kita lihat arus kolektor maksimal dan arus kolektor saat beta DC-nya 100 dan 300. Nah, sekarang kita lihat ini rangkaiannya, ya. Ini 15 volt, ini juga 15, ya. Saya lupa ini berapa nih, coba lihat, ya. Kemudian ini RB-nya 430 kilo ohm, RC-nya 910, RE-nya adalah 100 kilo, ya, 100 kilo. Maka persamaan arus saturasi itu adalah VCC per RE plus RC plus RE. IC1 atau IC saturasi sama dengan VCC per 910 plus 100 kilo. Oh, ini ada kurang, ya. Sorry. Ini 910 kilo kalau nggak salah nih. Coba nanti hitung lagi, ya. Coba saya hitung dulu.
100 kilo ya, 100 kilo ya. Seratus kilo. Jadi masih 50%. Oh iya, jadi ini 100 kilo ya Mas Mbak. Jadi ini 100.000 ya. 15 dibagi 910 plus 100.000 ya. Sama dengan 14,9 miliampere ya. Ini arus kolektor maksimal ya pada saat saturasi ya. Pada saat ini saturasi maksimalnya adalah 14,9 miliampere. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bila beta DC-nya adalah 100 ya, maka kita menggunakan persamaan 5 ya. Persamaan 5 ini ya. Persamaan 5 ini ya. Kita lihat menggunakan persamaan 5. Karena ini ada hubungannya dengan beta DC ya. Beta DC berarti yaitu tadi kita menggunakan loop yang pada ini pada kaki basis emitter ya. Ini loop 5 ini. Nah, ini beta DC. Kita lihat VCC dikurangi VBI. VBI-nya itu kalau tidak ada di soal itu berarti anggaplah transistornya adalah silikon ya, 0,7 volt VBI 0,7 dibagi 100 plus ini kita lihat bersama 5 RB per beta DC. RB per beta DC. RB-nya 430 kilo per 100 ya. Ini beta DC diambil 100 dulu. Maka kita dapatkan nilainya 3,25 miliampere untuk beta DC 100. Sedangkan untuk beta DC 300 ya kita tinggal masukkan nilai 300 ke angka ini. Yang lainnya tetap. Maka hasilnya adalah 9,33 miliampere. Jadi kalau beta DC-nya 100 ini 3,25 miliampere. Jika 300 maka IC-nya adalah 9,33 miliampere. Jadi ini menyebabkan apa? Titik Q-nya atau garis beban DC titik kerjanya itu berubah-ubah karena perubahan beta DC ini. Ketika beta DC-nya berubah, titik Q atau kalau kita lihat dari arus kolektornya itu akan nilainya berubah-ubah. Ya, titiknya berubah-ubah. Nah, ini ada soal latihan, nanti coba dikerjakan ya. HF ini beta DC. HF ini adalah beta DC. Oke, kita mulai lagi. Sekarang prategangan yang ketiga. Prategangan umpan balik kolektor. Kalau tadi umpan balik emitter ya. Yang kedua, umpan balik emitter. Yang ini adalah umpan balik kolektor. Nah, ini. Nah, di sini tahan basis disambung ke kolektor, bukan ke satu tegangan. Ini yang membedakan antara rangkaian umpan balik kolektor dengan basis ya. Ini. Jadi di sini basisnya tidak terhubung ke satu tegangan, tapi diumpan balikan ke kolektor. Beda dengan ini. Nah, ini. Basis, resistansi, kemudian ada satu tegangan sebesar 25 volt. Nah, untuk prategangan umpan balik kolektor, maka kaki basis ini melalui RB ini diumpan balikan ke kolektor seperti itu. Kemudian ini adalah RC-nya, resistansi kolektor. Nah, di sini tidak ada resistansi emitter. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya. Nah, bila beta DC naik ya, naik karena suhu atau yang lain arus, maka arus kolektor di sini beta DC naik, arus kolektor yang mengalir dari kolektor ya di sini ya kolektor ke emitter itu juga akan ikut naik ya.
Sesaat setelah arus kolektor naik ya, tegangan kolektor emitter di sini itu akan turun. Itu akan turun. Ini berarti tegangan yang melintas tahanan basis di sini, tegangan yang melintas tahanan basis pada kaki basis itu akan ikut turun juga. Ikut turun ya. Tegangannya di sini ikut turun. Pada saat tegangan kolektor emitter turun, maka di sini tegangan basis, melintas kaki basis ini juga akan turun. Nah, ini mengakibatkan apa? Ketika tegangan di sini turun, arus basisnya juga akan turun, arus basisnya. Nah, arus basis yang turun ini akan menghalangi kenaikan arus kolektor yang semula. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika arus kolektor naik, tegangan VCE turun, tegangan RB turun, nah arus kolektor, arus basis turun. Ketika arus basis turun, maka arus kolektor yang naik ini itu tidak jadi naik lagi seperti itu. Jadi tepat ketika arus kolektor akan naik terus, dia akan langsung turun lagi. Karena apa? Langsung diumpan balikan ke kolektor seperti itu pada kai basisnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat garis band DC-nya ya. Garis band DC. Nah, kita lihat di sini loop kaki kolektor ya, loop kaki kolektor. Di sini loop kaki kolektor kita melihat ada tegangan VCC, ada tegangan jatuh tegangan di RC, ada tegangan pada VCE. Untuk tegangan yang jatuh pada kaki RC itu arusnya itu adalah arus total, karena di sini arus yang mengalir ya ke cabang kaki kolektor dan ke cabang kaki basis itu menjadi dua ya. Jadi arus yang melewati RC itu nanti akan bercabang menjadi dua, yaitu mengalir ke basis maupun ke kolektor. Maka di sini arus yang mengalir lewat RC itu adalah IB tambah IC ya, seperti itu. Maka di sini persamaannya adalah VCC dikurangi tegangan jatuh pada RC. Tegangan jatuh pada RC bagaimana nilainya? Itu IC plus IB kali RC dikurangi VCE, tegangan kolektor emitter di sini. Sama dengan 0. Ya, jadi penjumlahan seluruh tegangan pada satu simpul sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff ya. Karena ini di dalam daerah aktif, maka nilai IB ya lebih kecil daripada IC ya. Maka nilai IB dapat diabaikan. Ini karena kita berada di daerah aktif, ya, arus basis itu kecil ya, dibandingkan arus kolektor. Maka ini bisa kita abaikan dulu ya. Abaikan itu sebenarnya untuk mempermudah perhitungan ya. Sebenarnya nilainya ada pun nggak masalah seperti itu. Tapi kalaupun ada itu tidak signifikan. Seperti itu. Tidak signifikan hasilnya. Maka dari sini kita abaikan nilainya IB, maka IC sama dengan VCC kurangi VC kurangi VCE dibagi RC. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan ya, dari umpan balik kolektor ya, umpan balik kolektor. Nah, sekarang kita lihat, kita dapat secara langsung melihat bahwa ujung atas garis beban atau arus kolektor saturasi adalah VCC per RC ini. Jika VCE 0 ya. VCE 0, maka VCC per RC. Ini arus kolektor ya, arus kolektor saturasi. VCC per RC. Sedangkan cut off-nya adalah sama VCC, sama. Sekarang pengaruh beta DC. Kita lihat pengaruh beta DC dengan menjumlahkan tegangan yang melintas pada simpul basis, maka didapatkan ini ya. Jumlahkan seluruh tegangan pada simpul basis dari VCC RB ke ground ya, lewat PBE. Berarti di sini Anda bisa lihat VCC, VRC dan VRB dan VBE, tegangan basis emitter.
Nah, ini Anda bisa lihat di sini. VCC dikurangi IC plus IB kali RC. Ini adalah tegangan jatuh pada RC. Dikurangi IB kali RB. Ini adalah tegangan jatuh pada resistor basis. Dikurangi PBE, tegangan basis emitter. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ya, tadi yang sama juga ya. Nilai EB kita abaikan dulu ya, karena pada daerah aktif nilai arus basis itu sangat kecil dan bisa kita abaikan. Sehingga kita bisa hilangkan IB-nya di sini. Jadi VCC min ICRC kurang IBRB kurang PBE sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di mana arus basis itu kita ubah persamaannya atau ganti menjadi IC per beta DC. IC per beta DC. Maka kalau kita masukkan IC ini ke sini, ya IC ini, IC per beta DC kali RB, maka kita bisa mendapatkan nilai IC-nya itu sama dengan PCC kurang PBE dibagi RC plus RB per beta DC. Nah, di sini kita lihat bahwa pertegangan umpan balik kolektor ini lebih baik daripada pertegangan umpan balik emitter dan pertegangan basis seperti itu. Tetapi ini tetap masih pekat terhadap beta DC, walaupun sudah lebih baik ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini. Meskipun rangkaian ini adalah masih pekat terhadap beta DC karena ada komponen beta DC di sini. Masih ada komponen beta DC. Artinya ketika beta DC itu berkurang atau bertambah, maka IC arus kolektornya pasti akan berubah. Cuma dari ketiga prategangan tadi, prategangan basis, prategangan umpan balik emitter, prategangan umpan balik kolektor, yang paling baik saat ini itu adalah umpan balik kolektor. Yang paling baik di antara tiga prategangan. Walaupun masih sama-sama mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan beta DC seperti itu. Hal khusus ya, kita lihat ya. Keuntungan rangkaian ini dibandingkan pertegangan umpan balik emitter antara lain adalah transistornya tidak dapat jenuh atau tidak dapat saturasi ya. Bila tahanan basis turunkan ya di sini. Ini tidak dapat jenuh atau saturasi. Bila tahanan basis turunkan, maka titik operasi transistor akan bergerak ke arah titik jenuh sepanjang garis beban, tetapi tidak akan pernah mencapai kejenuhan ya, berapapun nilai rendahnya tegangan basis ya. Jadi titik I-nya tidak akan pernah sampai ke titik saturasi ya. Walaupun dia nanti akan bergerak naik ke atas, tapi tidak akan sampai ke titik saturasi atau ke ujung atas ya. Nah, ini bukti ya bahwa transistor tidak akan pernah berada atau mencapai titik jenuh berapapun penurunan tahanan dari basis. Ya. Contohnya ini, berarti tahanannya turunkan sampai anggaplah tahanannya 0. Tahanannya 0 kan berarti itu semacam short circuit ya, atau dihubung singkat seperti itu. Jadi kaki basis dihubung singkat, diumpan balikan langsung ke kolektor tanpa melalui resistansi. Ya. Di sini tetap ada tegangan 0,7 pada kaki basis emitter, ya. PBE, ya. Tetap ada PBE, tetap ada PBE. Ada selisih, ya. Ada selisih 0,7 volt di situ. Seperti itu. Iya. Tegangan yang melintas pada katahan basis tersebut juga sama dengan 0. Ini berarti bahwa penghubung singkatan seperti menghubung singkat kaki basis ke kolektor. Perhatikan VCE tidak dapat lebih dari 0,7 di sini. VCE tidak bisa V kolektor emitter itu sama dengan berarti penghubungan antara ini kolektor ke titik basis ke emitter sama dengan 0,7. VCE dan VBE sama. Karena di sini umpan balik kaki basis langsung ke kolektor seperti itu. Nah, maka harus kolektornya berapa? Harus kolektornya berarti VCC kurangi 0,7 per RC. Jadi nggak pernah sampai titik VCC per RC karena di sini ada nilai 0,7 itu tidak pernah hilang. Karena itu tegangan basis emitter atau VBE, dia nggak pernah hilang di sini.
Padahal kalau ini arus kolektor saturasi, ya, IC saturasi, maka rumusnya di sini adalah VCC per RC. Ya, ininya hilang, tapi di sini nggak bisa hilang karena ini adalah konstanta 0,7 yang berasal dari tegangan basis emitter seperti itu. Kemudian tuntutan perancangan ya, untuk perancangan ya kita melihat di sini bagaimana perancangan. Kita akan menentukan titik Q berada di tengah garis ban DC dengan prategangan umpan balik kolektor. Dengan prategangan umpan balik kolektor. Yang murni staf PPR. Maka penentuan ini meminta RB sama dengan beta DC kali RC. Ya. Jadi RB sama dengan beta DC kali RC. Nah, ini nilai resistansi basis sama dengan beta DC transistor kali dengan nilai resistansi kolektornya. Cara paling mudah untuk melihat titik kerjanya berada di tengah garis ban DC, maka persamaan 11 ini dimasukkan ke persamaan 10 sebelumnya. Ya. 10 mana? Ini. Hasilnya menjadi persamaan 12. VCC min VBE per 2 RC. Ya, VCC min VBE per 2 RC. Ya. Ini nilai ini mendekati setengah dari VCC per RC. Ya. Setengah dari VCC per RC itu mendekati lah, mendekati. Ini kira-kira terletak di tengah garis ban DC. Kalau tidak ada ketentuan lain, maka rangkaian pertegangan umpan balik kolektor ternyata memenuhi aturan RB sama dengan beta DC kali RC. Jadi nilai RB memenuhi persamaan ini, beta DC kali RC. Ya. Ini contoh ya, rancanglah rangkaian pertegangan umpan balik kolektor dengan titik kerja Q berada di tengah garis ban DC. Dan ketentuan adalah kita menggunakan tegangan VCC 15 volt, resistansi kolektor 1 kilo ohm, kemudian beta DC-nya 200, beta DC transistor ya, atau HFE-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat rangkaian harus memenuhi ini, RB sama dengan beta DC FC. Nah, di sini kita sudah ada beta DC. Di sini kita ada nilai RC, berarti tinggal RB. RB sama dengan 200 kali 1 kilo ohm sama dengan 200 kilo ohm seperti itu. Itu ya, berarti RB-nya 200 kilo ohm. Kemudian arus kolektor IC sangat titik berada di tengah garis ban DC. Ya. Arus kolektornya berapa sih kalau pada saat titik Q-nya berada di garis ban DC-nya? Nah, ini pakai rumus tadi ya. Ini ya, VCC min VBE per 2 RC. Bukan. Ini pakai rumus sebentar. Nah, ini ya. Ini atau ini juga bisa sebenarnya. Tapi kalau lihat ini ya. Lihat. Nah, ini. Pakai ini juga bisa nih. VCC min VBE per RC plus beta DC RC per beta DC ya. Nah, kita lihat di sini 15 kurangi 0,7 per RC-nya 1 kilo ya, 1 kilo plus 200 kilo itu dari mana ya? Oh, 200 kilo ini kan kali ini ya. Beta DC kali RC ya. Beta DC 200 kali 1 kilo kan 200 kilo ya. Sebagai 200. Atau sebenarnya langsung pakai rumus ini aja, VC min VBE per 2 RC itu aja.
Nilainya hampir sama, nilai ketemunya ada 7,15 miliampere. Gitu. Nah, ini kira-kira gambarnya ya. Dimana ini RC-nya 1 kilo, RB-nya 200 kilo. RB-nya mengikuti persamaan RB sama dengan beta DC kali RC, seperti itu. Garis bandisinya gimana? Nah, sekarang kita lihat garis bandisinya. Arus kolektor saturasi adalah VCC per RC. Dilihat dari loop kolektor ini. Dari loop kolektor. VCC per RC. Dan cut off-nya adalah 15 volt ya. Sesuai dengan VCC seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. VCC per RC itu adalah 15 miliampere. Ya. Jadi ini arus kolektor maksimal. Sedangkan titik ini adalah cut off. Cut off-nya 15 volt VCC. VCC cut off. Ini IC saturasi. Nah, ketika titik Q atau titik kerja transistor diletakkan di tengah garis bandisi, di sini di tengah-tengah, maka kita bisa tarik garis lurus ke sumbu vertikal maupun ke sumbu horizontal. Sumbu vertikal berarti letaknya kira-kira di tengah-tengah garis vertikal ini ya. Nah, ini tuh berapa? 7,15 miliampere. Jadi sekitar setengahnya ya, setengah dari IC saturasi. Ambil setengahnya ya. Setengahnya kan 7,5 ya miliampere, tapi ya mendekati 7,5 ya. Nah, di sini letaknya di tengah-tengah garis bandisi. Oke, itu kira-kira nanti tugasnya adalah silakan kerjakan yang ini ya. Ini soal latihan ini ya. Soal latihan. Soal latihan nanti dikerjakan ya. Nanti kerjakan minggu depan. Insya Allah kalau sinkron ini nggak perlu di ini ya. Nanti saya tunjuk satu-satu untuk menjelaskan ya, hasilnya ya, kerjaannya seperti apa, cara mengerjakannya, nilainya berapa, gambar garis kondisinya berapa dan sebagainya. Tunjukkan di share screen ya. Nanti saya tunjuk beberapa orang ya. Saya acak mungkin 6 orang untuk sampel ya. Nah, ini silakan Anda kerjakan di rumah. Bisa ya kerja kelompok boleh. Ini nggak dikumpulkan ya, tapi nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Oke, baik untuk PR tadi, nanti tolong dikerjakan di bahas kelompok boleh. Kemudian tidak dikumpulkan sih di LMS, cuma nanti ketika pertemuan yang akan datang, saya akan coba tunjuk berapa orang, ya 6 orang, untuk presentasi ya, untuk menjelaskan hasil apa jawaban soal tadi. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.